Kan Rasi, radio pilihannya. Kamu hits terupdate, berita akurat, traffic terkini. 90,6 FM, Radio Rasi selalu bersamamu. Rasi FM, radio kebanggaan Magetan, inspiratif dan informatif. Rasi FM, radio kebanggaan Magetan, inspiratif dan informatif. Sahabat Rasi, kembali bersama Putri di Cakrawala Siang, dan saat ini Putri sudah terhubung dengan reporter kita, ada Adimas Sukoco yang sudah bersiap di lapangan. Kita langsung saja. Selamat siang Adimas. Ya, selamat siang rekan Putri. Saat ini sedang berada di mana Adimas? Ya rekan Putri, saat ini saya lagi di Lapas Kelas 2B Kabupaten Ngawi rekan Putri. Di mana hari ini saya mengikuti kegiatan Pak Rusli, Pak Nggih. Dengan kegiatan pelatihan bagi warga binaan yang ada di Lapas Kelas 2B Kabupaten Ngawi, di mana perusahaan Pak Rusli yaitu Arta Jayendra Perkasa gitu ya. Nah, ini memang konsen terhadap pembinaan ya kepada para warga binaan yang ada di sejumlah kota ya, salah satu Magetan, kemudian Ngawi, ada di Kediri juga, ada juga di Solo ya gitu Mas. Nah, kita pengen ngobrol dulu terkait kegiatan mereka, Mbak Putri. Nah, Pak Rusli, ini sebenarnya kegiatan seperti apa sih yang dilakukan di sini, apa aja nih sebenarnya terhadap dari perusahaan Bapak ini? Kita memang mitra dengan beberapa kegiatan yang konsen itu masuk pada pembimbingan praktis. Ya. Mungkin fokusnya jangan. Iya. Dan kebetulan dan kita memang berkontrak dengan beberapa kan untuk melakukan pembinaan kepada para Warga binaan. Nah, Anda wajib digital ketika mereka nanti terjun ke masyarakat kembali. Dan rekan Putri, kalau tadi kita sempat mengikuti kegiatan adanya MOU ya, MOU antara Kalapas Kabupaten Ngawi dengan perusahaan dari Bapak Rusli ya, terkait selain pembinaan, ini juga bisa menjadi sebuah peluang usaha gitu Pak Rusli ya, bahwa ini nggak cuma pelatihan, nggak pelatihan sehari, tetapi kegiatan ini akan berlanjut gitu, di mana warga binaan ini bisa mendapatkan skill atau keterampilan untuk membuat tas rajut, karena ini ternyata banyak sekali produk-produk dari rajut yang diajarkan oleh Pak Rusli ini ya, rekan Putri. Pak Rusli, ini dalam artian kalau tadi MOU ya, bahwa kita sudah mendapat menekan gitu ya, membuat kesepakatan gitu. Nah, ini dalam jangka waktu berapa lama sih Pak Rusli untuk kerjasama dengan pihak lapas terkait pelatihan dan juga nanti bisa menghasilkan produk dari kegiatan merajut ini Pak Rusli? Kalau menandatangani kontrak, kita lihat ada yang salah pasti bisa dipakai. Karena kan selain kita memberikan pembinaan, itu kan ada penghasilan yang didapat training itu pada warga binaan. Juga lapas sendiri kan mendapatkan yang kita kebanyakan kesulitannya di situ. Mereka bisa melakukan kegiatan gitu ya. Tapi untuk pemasarannya mereka sangat sulit gitu untuk luar gitu. Hanya kami sebagai mitra, produk-produk mereka kita yang akan memasarkan. Bukan cuma pemasaran, tapi juga mendidik mereka gitu ya. Secara pendidikan memang akhirnya nanti mereka akan mempunyai kemampuan ekonomi mandiri di masyarakat nanti. Jadi stigma yang nggak beres itu nanti mereka akan sedikit lambatnya kan mengurangi residivisme. Oh gitu ya. Artinya apa ya, pemahaman masyarakat bahwa waduh, orang lapas ini
keuangan. lebih ke negatif gitu. Ya. Seperti pelanggan itu. Nah, Jadi nah di sini. mereka mempunyai kemampuan nanti bisa berdaya saing gitu. Jangan hanya saya di fakultas saya tanam gitu. Iya, iya. Saya tidak keahlian di dalam. Hmm. Waktu yang mereka di dalam itu tidak sia-sia. Iya. Kalau di dalam mereka tidak sia-sia. Ternyata diberikan keterampilan. Pak Rusli, kalau dari rajin ini berapa jenis nanti yang akan diajarkan kepada mereka nih Pak Rusli? Ya, gitu. Variatif ya. Banyak sekali. Dari segala macam. Nah, berdasarkan permintaan. Siap. Permintaan kita dari sana, kemarin kita sambil beberapa negara juga. Permintaan itulah yang kita berikan kepada mereka. Artinya, Nonja, selain kita memberikan pelatihan mereka memiliki skill atau kemampuan untuk melanjut, ini juga jadi apa ya bisa dibilang pekerjaan mereka gitu Pak, untuk mendapatkan income gitu, meskipun masih di dalam lapas atau di dalam penjara gitu. Ya, karena skill mereka itu kita akan berikan training. Ini. Jadi waktunya tidak terbuang dan mereka tidak ada harapan bisa 50 juta. Siap. Kalau di dalam masih bisa memberikan nafkah mungkin apa gitu ya, keluarga gitu ya. Siap. Memberikan keluarga. Atau mungkin selama di lapas mereka udah punya tabungan aja kalau keluar gitu ya. Banyak kan, jadi mereka keluar mereka bermodal. Pak Rusli, kalau untuk perusahaannya di mana sih atau punya outletnya di mana sebenarnya dari Arta Jayendra ini? Oh di Lombok ya? Siap. Di Jawa Barat, Harusnya kalau dari lapas sendiri, Pak, sudah berapa lapas yang diajak kerjasama dengan Arta Jayendra ini? Untuk lapas sendiri kita Solo, Magetan, Ngawi, siap. Paling terus berkembang ini ya. Itu sangat bisa. Kalau bukan kan peraturan pemerintah itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 19 bahwa warga binaan itu wajib diberikan. Masih ada pembinaan gitu ya. Wajib diberikan pembinaan, bukan wajib diberikan pembinaan untuk bimbingan akan pembinaan dan pembinaan pemasyarakatan ini keahlian. Iya. Rekan Putri, kalau dilihat ini sebenarnya di depan kita ini banyak sekali para warga binaan ya. Saya lihat dari jauh ya. Nah, ini mereka lagi mengikuti pelatihan gitu ya untuk membuat rajut yang dia bikin untuk pertama kali kayaknya lebih mudah adalah tali ikat rambut gitu ya. Nah, ini mereka melakukan itu dan untuk pengembangannya mereka akan mengembangkan dari produk-produk seperti tas dan sebagainya. Tas aja bermacam-macam Rekan Putri ya. Dan ini nilai ekonomisnya cukup tinggi. Sehingga ketika mereka melakukan pekerjaan selain mengasah keterampilan mereka selama di dalam lapas, nah setelah keluar mereka punya skill kemampuan untuk membuat produk-produk tersebut. Dan ini uniknya gini Rekan Putri, dari Arta Jayendra Pak Rusli ini mereka akan menampung gitu ya produk-produk dari mereka yang setelah keluar dari lapas nanti gitu. Nah, tentunya ya ini saya lihat kan beberapa produk Rekan Putri ya. Siap. Nah ini salah satunya Rekan Putri ya. Nah ini. Siap. Nah ini kayak gini nih Rekan Putri. Nah tas-tas ini produk dari Arta Jayendra gitu Rekan Putri, yang akan diajarkan kepada para warga binaan ya, warga binaan untuk menghasilkan produk-produk seperti ini. Nantinya mereka akan berdaya dari sisi perekonomian dan setelah mereka nanti bebas dari lapas. Artinya dari sisi kemandirian mereka diberikan pelatihan oleh Arta Jayendra, tetapi mereka juga diberi kesempatan untuk bekerja sama ataupun bekerja di perusahaan Arta Jayendra yang bergerak di bidang tas rajut kayak gini. Dan ini masih banyak sekali produk-produk lainnya Rekan Putri yang akan dikembangkan oleh PT Arta Jayendra bekerja sama dengan sejumlah lapas untuk memperdayakan para warga binaan ya, agar mereka nanti setelah keluar atau bebas dari lapas ini memiliki kemampuan skill dan juga mereka memiliki kemandirian ekonomi. Dan yang pasti dari kita tadi sempat ngobrol dengan Kalapas Kabupaten Ngawi Pak Iwan Setiawan bahwa mayoritas warga binaan yang ada di Kabupaten Ngawi terkait kasus tindak pidana ringan gitu ya, atau biasanya adalah pencurian dan sebagainya.
Artinya kasus mereka sampai ke sini adalah faktor ekonomi. Nah, dengan pelatihan ini mereka akan berdaya secara ekonomi dan mereka memiliki skill agar nanti setelah terjun ke masyarakat mereka juga bisa dipandang mereka mampu untuk menghidupi diri mereka sendiri. Pak Jayendra, ini pesan-pesan dong Pak Jayendra terhadap masyarakat ataupun mungkin warga binaan terkait kegiatan ini Pak Rusli. Mohon maaf, suaranya kurang terdengar, Adimas. Iya. Oh ya, sudah. Sekarang ini cenderung adalah humanisme kan? Humanisme. Ya. Kemampuan yang bahkan orang tua pun belum tentu Iya, belum bisa bisa. menerima pelatihan seperti ini secara gratis gitu kan. Ya. Ya, demikian dengan Putri dan kita dengan Pak Rusli selaku komisaris dari Arta Jayendra yang bergerak di bidang pelatihan juga ya untuk memberdayakan dan memberikan kemampuan atau menularkan skill kepada warga binaan di sejumlah lapas yang disebutkan tadi agar para warga binaan ini punya kegiatan ya di selama menjalani hukuman dan yang pasti setelah keluar mereka punya kemampuan dan keterampilan untuk bisa mandiri di bidang ekonomi. Demikian kita kembali ke studio rekan Putri. Baik, terima kasih Hadimas atas laporannya langsung dari Ngawi ya, sahabat Terasi yang tadi sudah memberikan informasi terkait warga binaan kelas 2B di Ngawi yang diberikan pelatihan dan juga ada MOU dengan perusahaan terkait untuk memberdayakan agar ketika sudah mereka keluar dari sana begitu ya. Ini mereka memiliki bekal untuk hidup mandiri ya. Terima kasih Adimas untuk laporannya dan sahabat Terasi, kita kembali ke acara selanjutnya.